warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Septiani, mahasiswa semester 6 Pokja Punggur, Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan materi bercerita dengan menggunakan alat bantu komputer. Seperti kita ketahui bahwa bercerita adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini akan tertarik mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh guru dengan cara berdongeng ataupun dengan cara melihat video. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bercerita dengan menggunakan alat bantu komputer. Bercerita dengan bantuan komputer akan mempermudah guru dalam memberikan materi dan banyak-banyak pengetahuan, juga akan lebih kreatif dalam memberikan cerita kepada peserta didik. Tujuan dari bercerita dengan alat bantu komputer adalah 1. Membangun ide dan imajinasi yang menyenangkan. Dengan bantuan komputer, guru dapat mendapatkan materi yang lebih banyak lagi dari banyak-banyak cerita yang akan disampaikan kepada peserta didik, membuat materi lebih menyenangkan kepada anak-anak. Yang kedua, menambah pengetahuan siswa. Dengan bercerita dengan bantuan komputer, anak-anak akan lebih tertarik dengan banyak informasi yang disampaikan guru melalui komputer. Dari komputer, peserta didik akan mendapat pengetahuan yang lebih luas, ya, menambah pembendaharaan kata anak. Karena dengan melihat video atau cerita dari komputer, anak-anak akan menangkap banyak kata-kata yang tidak biasa seperti yang sehari-hari mereka terapkan di sekolah ataupun di rumah. Banyak kata-kata yang anak-anak tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat, mengembangkan imajinasi. Mengembangkan imajinasi di sini seperti anak-anak bisa berimajinasi dari berbagai cerita yang sudah ditampilkan oleh guru. Kelima, mengubah perilaku anak. Dengan melihat video, contohnya seperti melihat video maling kundang, anak-anak akan melihat bagaimana jika anak-anak membantah atau melawan kedua orang tuanya, maka ia akan takut dan terukir dalam benaknya, dalam otak mereka bahwa membantah kepada orang tuanya tidak baik, dan mereka akan berubah perilaku mereka, berani kepada orang tuanya. Yang B, tahapan kegiatan bercerita dengan bantuan komputer. Nah, yang pertama, persiapan alat. Pertama, kita siapkan dulu hardware. Hardware adalah bendanya atau komputernya, komputer atau laptop yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita siapkan dulu ceritanya. Contohnya seperti maling kundang atau cerita apa lainnya, ya, cerita rakyat atau cerita-cerita yang akan kita gunakan. Setelah itu kita tentukan dulu kita akan menggunakan PowerPoint atau CD card atau YouTube. Kita bisa menggunakan 3 aplikasi ini, ya. Menggunakan PowerPoint kita tidak membutuhkan internet, CD card juga kita tidak membutuhkan internet, sedangkan YouTube kita menggunakan internet, membutuhkan kuota. Namun dengan YouTube kita bisa banyak akses banyak cerita. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan bercerita menggunakan komputer ada 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, konflik, dan klimaks. Pendahuluan adalah pengantar singkat tentang ide dalam cerita. Yang kedua, konflik. Konflik adalah masalah-masalah yang ada di dalam cerita. Dan yang ketiga, klimaks. Klimaks adalah akhir, puncak dari sebuah cerita. C. Evaluasi bercerita. Untuk mengetahui bahwa anak memperhatikan atau menyimak sebuah cerita, guru dapat bertanya kepada anak, 1. tentang isi cerita. Yang kedua, bertanya siapakah tokoh dalam cerita. Yang ketiga, bertanya isi gambar, apa saja gambar yang ada di dalam cerita yang sudah disimak tadi. Yang keempat, menceritakan kembali
Anak-anak diminta untuk menceritakan ulang apa saja yang sudah mereka tangkap dengan melihat video yang telah ditampilkan oleh gurunya. Baik, itu tadi hasil presentasi atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.